Balik lagi di Talkation, Talking Education for Action. Nah nih Bu, saya masih agak penasaran sama yang di awal tadi, masalah dampak. Ini juga nyambung sama RTH nih Bu, ruang terbuka hijau. Kalau semisal pembangunannya tadi tuh kan makin banyak terus-menerus secara berkala gitu Bu. Itu kan akhirnya memangkas ruang terbuka hijau. Nah dampak-dampaknya apa aja Bu yang kira-kira bakalan terjadi? Oke, jadi ini ya karena banyak ruang-ruang yang kemudian dialihfungsikan, Betul. maka tadinya yang banyak resapannya kemudian jadi berkurang gitu. Ada pengerasan di berbagai macam tempat gitu. Nah, salah satu dampaknya di musim hujan seperti ini banjir tentu aja gitu. Banjir. Paling paling melekat lah ya, dimanapun tempat itu pasti banjir. Kebanjiran nggak? Banjir di depan, tergenang-genang. Oke, kalau aku sih banjir. Di sini banjirnya. Iya. Lanjut. Jadi ini Bu ada artikel Bu. Ternyata masalah tata ruang di balik banjir melanda Jogja. Ini ternyata juga Jogja sempat kebanjiran. Ini menurut Ibu nih gimana nih melihat fenomena seperti ini? Oke, jadi di Jogja sendiri ya akhir-akhir ini karena musimnya musim penghujan, Betul. jadi ada banjir di beberapa tempat gitu. Nah, salah satunya itu karena memang adanya alih fungsi lahan. Oke. Tadi, jadi ruang terbuka hijau, kemudian jadi rumah misalnya, sawah jadi rumah gitu. Nah, itu yang kemudian mengurangi daerah-daerah resapan. Betul. Nah, selain itu juga ada tambahan lagi karena misalnya drainasenya nggak cukup atau drainasenya tertumpuk sampah misalnya. Oh iya. Nah itu bisa juga. Tadi masalah sawah itu juga termasuk dalam daerah resapan air gitu Bu? Ya. Jadi sawah itu dia nggak masuk ruang terbuka hijau ya, tapi dia masuk ke daerah budidaya. Tapi jelas itu bisa untuk resapan karena nggak ada perkerasan kan kalau untuk sawah. Gitu. Nah itu juga masalah di jalan Bu. Di jalan, betul. Setiap lewat ring road tuh perasaan kadang kalau musim hujan ini banjir. Betul, gitu kan. Bu. Kita naik motor kecipratan. Becek Bu, nggak ada ojek, basah Kamu baju. pernah nggak sih kecipratan naik motor? Pernah. Mobil-mobil yang tidak Sering Bu, melihat. walaupun Itu saya yang nyipratin. oh Ibu, jadi selama Ibu selama ini. Jadi kalau udah berangkat nih Bu, berangkat ke kampus, Udah rapi, walaupun pakai mantel Bu, cipratannya itu kan, membuat tidak tenang gitu Bu. Nah nih Bu, tadi masalah ruang terbuka hijau. Terus inovasi apa yang kira-kira bisa dilakukan? Mengingat bahwa ruang terbuka hijau ini juga kan terpangkas seiring dengan pembangunan secara terus-menerus. Ya, ini gimana Bu? Jadi kalau untuk kasus di Jogja ataupun di kota-kota yang lain itu ada aturannya bahwa ruang terbuka hijau itu minimal itu harus 30% dari total keseluruhan wilayah. Gitu. Jadi untuk yang 10%-nya itu untuk ruang terbuka hijau privat dan 20% itu untuk ruang terbuka hijau yang publik. Iya, jadi kepemilikannya untuk punya pemerintah kayak taman misalnya. Oh, taman hutan kota, taman kota, taman RW dan lain sebagainya gitu. Makanya kalau setiap kota itu berusaha untuk memenuhi itu, nah nanti bisa sampai ke 30% itu sendiri gitu. Oke, yang tadi 10% itu private itu maksudnya gimana Bu? Yang private 10% itu pekarangan, misalnya pekarangan rumah, halaman belakang itu masuk ke 10% ruang terbuka hijau. Nah, gitu. tuh pemirsa, berarti masalah pekarangan rumah ini juga dibahas ya Bu ya. Berarti Intan gimana nih pekarangan rumahnya? Dijadiin taman, halaman, apa malah jadiin untuk parkir mobil nih? Jadi kos-kosan. Waduh, jadi kos-kosan. Ini juga nih Bu, masalah saya dengan Intan ini kan bukan asli Jogja. Ini kita tuh juga membawa masalah nih Bu. Pembangunan kos-kosan akhirnya makin liar ya Bu. Makin liar, makin banyak penuh. Betul. Dan ini Bu ada artikel juga nih yang menyebutkan Pemkot Jogja segera bebaskan sejumlah lahan untuk ruang terbuka hijau dan fasilitas umum. Itu bagaimana Bu tanggapan Ibu? Oke, jadi ini berita yang bagus ya, berita gembira gitu karena memang ruang terbuka hijau di Jogja ini masih sangat kurang gitu. Kita lihat di KM0 itu ada ruang terbuka itu dan itu sering untuk digunakan gitu kan ramai sekali. Itu kayak betul. Itu kayak menunjukkan animo masyarakat bahwa memang ini kurang. Masyarakat butuh untuk tempat berkumpul di semacam ruang terbuka hijau itu gitu. Makanya apabila itu nanti bisa difasilitasi, bisa dibangun beneran, nah itu ya kabar bagus untuk Jogja gitu. Karena juga kalau semisal di KM0 ya Bu ya tadi, itu kan nggak ada tempat berteduh Bu kalau siang. Jadi
panas Bu, kalau mau foto-foto betul. juga kan, jadi nggak enak juga, nggak ada tempat istirahat kalau semisal kepanasan. Betul nih, berarti berita baik nih untuk Jogja, semoga cepat hijau. Iya. Jadi semakin banyak tempat wisatanya. Betul. Jadi enakan kumpul, nggak bingung lagi, nggak Malioboro. Ih, bosen. Iya. Bosen. Nah Ibu, kalau dari masyarakat sendiri tuh, apa sih yang perlu dilakukan untuk menciptakan tatanan kota yang ideal, sehat, terus juga tetap memperhatikan ruang lingkup juga pastinya Bu? Ruang lingkup Oke. hijau. Jadi kalau untuk masyarakat ya, sebenarnya untuk aturan-aturan itu nggak hanya dibikin sama pemerintah, Oke. tapi masyarakat juga bisa ikut andil gitu. Oke. Karena setiap kali pemerintah itu mau bikin aturan, Iya. itu pasti ada penjaringan aspirasi, Oke. pasti ada uji publik dulu gitu. Oke. Nah disitulah nanti peran masyarakat supaya dia bisa memberikan aspirasinya, memberikan sumbangsihnya gitu untuk bisa menjadikan kota Jogja ini lebih baik lagi. Oke, berarti juga masyarakatnya bisa ikut andil ya Bu ya? Iya, betul. Dalam arti nggak cuma pemerintah doang nih yang bisa membuat ruang lingkup hijau, tapi Betul. juga nanti Dari masyarakat masyarakatnya juga. bisa. Iya. Wah, ternyata ini segala sesuatu diatur ya Bu ya. Dari mulai tadi pekarangan rumah pun diatur ternyata. Betul. Dari hal-hal kecil, dari Betul. pembangunan rumah, Iya. letak rumah, terus lahan depan rumah mau Betul. dijadiin apa, itu semuanya diatur. Ruang terbuka Wow. hijau pun diatur ya Iya, Intan ya. betul. Dan tentunya ini aturan ini diatur dari pemerintah ya Tan? Tentunya. Dari pemerintah, turun lagi sampai di kitanya Iya. sendiri. Dan ini sebetulnya bertujuan agar tatanan kota itu menjadi lebih baik ya Bu ya. Jadi ada ruang terbuka hijau, juga ada pemukiman dan ada tempat untuk perekonomian. Biar seimbang juga deh. Betul. Nah, setelah ini nih kita bakal seru-seruan Bu. Tadi kita udah ngobrol seru. Lanjut kita main game harus seru juga Bu. Siap. Setelah ini nanti. Oke. Nah, untuk itu sebelum saya mau tutup nih Bu, mau ke segmen selanjutnya, kita sama-sama sebutkan tagline Talkation ya Bu ya. Oke, gimana? Kalau nanti saya bilang Talkation, Ibu bilang Talking Education for Action. Oke. Siap Bu? Siap. Jangan kemana-mana, tetap di Talkation, Talking Education for Action. Outer. Ya, Ju. Iya, betul. Ayo enggak lah. Sesuatu yang baru. Rekreasi. Wisata. Bukan. Tempat wisata. Bukan. Mall. Bukan. Apa sih? Lapangan terbuka gitu. Iya, saya sekali sudah habis Kayaknya ini waktunya. Iya, beri clue-nya ya.